dengarmu, duhai Al-Quran. Ketika malam telah lalu, kemuliaanmu sangatlah menggugah hati. Denganmu kami membebaskan dunia sampai pagi menyongsong dengan cerah. Setelah itu kami berkeliling negeri dan kami penuhi dengan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya terus menerus, siang dan malam tanpa perhitungan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, kekasih ribuan juta umat muslim di dunia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Luhur dan mulia nasabnya. Dewan juri yang kita hormati, pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan tentang bersahabat dengan Al-Quran yang menjadi topik pilihan kita. Kalau kita pikir-pikir, Pak, kalau kita pikir-pikir, Bu, hidup ini tidak akan lama. Hidup di dunia ini hanya sementara. Dari kecil besar, sudah besar nikah, setelah nikah punya anak, setelah punya anak punya cucu, setelah punya cucu Pak mati. Jatah umur kita hanya 60 sampai 70 tahun saja. Lebih dari itu merupakan bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pentingnya Al-Quran dijadikan sebagai sahabat kita dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Sad ayat 20. Ustaz Amila. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran darinya. Quran Surat Sad ayat 20. Dewan juri yang kita hormati, kawan-kawan dari cilik yang kita banggakan. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar Al-Quran bersama Jibril Alaihissalam di bulan Ramadan. Beliau setiap malamnya mendengarkan bacaan Jibril, mentadabburinya, membacanya, dan mengambil pelajaran darinya. Beliau hidup bersama Al-Quran dan menenteramkan hatinya dengan Al-Quran pula. Lalu bagaimana dengan kita? Hadirin para pendengar yang baik hati, jika Al-Quran dibaca di tengah malam, maka rumah tempat Al-Quran itu dibaca akan bercahaya, dan cahayanya akan membumbung ke langit. Itu hanya akan dilihat oleh mereka yang mata hatinya telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu menjadi lentera di antara langit dan bumi. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang tua si pembaca Al-Quran itu. Orang tuanya akan berada di atas mimbar yang mulia, serta dipakaikan mahkota yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Masya Allah. Allah. Hadirin, ruh berasal dari Lauhul Mahfuz dan sisi Tuhan. Begitu pula Al-Quran. Jika keduanya bertemu dalam suasana yang hening dan syahdu, pertemuan itu akan menjadi awal persahabatan. Persahabatan yang terjalin akan berbuah kerinduan. Tergeraklah hatinya untuk selalu ingin membaca Al-Quran atau mentadabburinya. Pak, Bu, kawan-kawan, tahu tidak? Persahabatan dengan Al-Quran sungguh luar biasa. Jika mendatanginya harus dengan hati yang bersih. Badan pun harus bersih dari hadas dengan basuhan air wudu. Membawanya juga dengan penuh hikmat.
Membacanya diawali dengan basmalah. Saat dibaca, penghormatan diberikan sedemikian rupa. Dewan juri yang kita hormati, kawan-kawan dan juri yang kita banggakan. Sebelum kita menutup ceramah ini, kita ingin mengingatkan dan mengajak kepada kita semua agar jangan bosan-bosan membaca Al-Quran, apalagi pada bulan Ramadan ini. Kita tahu bahwa pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintailah Al-Quran melebihi cinta kepada hal keduniaan, karena sesungguhnya kebahagiaan yang kekal abadi sedang menanti kita di akhirat nanti. Demikian ceramah singkat kita, mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan motivasi bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Akhirul kalam ala pamasik tampinan niru. Papua saum taliah